Tempo hari gue ngeliat beberapa komen di 1% yang ngomong gini, masalah gue tuh bukan mental health fund. Gue nggak butuh yang namanya mentoring atau konsultasi. Gue butuhnya duit. Kalau 1% mau ngasih boleh lah. Menariknya sampai sekarang gue selalu denger sih bahwa ada stigma ya bahwa mental health itu adalah masalah orang kaya. Tapi percaya nggak sih justru elu ini yang miskin gitu ya. Sorry, no offense gitu ya. Itu lebih rentan sebenarnya sama masalah mental health. Di video ini gue bakal bahas kenapa. Nah, pertanyaannya adalah gini, emang bener ya kalau orang miskin itu lebih gampang mengalami masalah kesehatan mental, lebih gampang stres gitu? Percayalah, keadaan ekonomi itu sebenarnya salah satu faktor yang paling sering jadi pemicu seseorang ngalamin stres. Jadi gini, masalah stres itu, masalah kesehatan mental itu bukan masalah orang kaya. Justru lebih banyak masalah orang miskin, cuy. Cuman gini, orang yang status ekonominya rendah, mana mungkin sih mikir bahwa ke psikolog adalah solusi? Atau mikir bahwa, kayaknya gue bipolar gitu. Yang ada malah anak jaksel gak sih yang mikir dirinya bipolar gitu. Contohnya gini, lu lapar gitu, tapi lu gak punya cukup duit buat beli makan. Ya lu pasti bakal lapar terus dong. Ketika lu lapar ya lu stres kan. Lu berusaha nih buat memenuhi needs lapar lu. Dan yang mikir gimana cari kerja, cari duit biar bisa beli makanan. Dan ini gak cuma berlaku buat makanan ya. Bisa juga lu stres karena gak punya HP, teman-teman lu punya HP. Lu stres gara-gara gak punya laptop dan sebagainya gitu ya. Tapi gini, kalau kerjaan lu gak dapet, lu gak dapet kerjaan, mungkin bahkan lu gak tahu juga mau kerja apa. Passion juga nggak tahu, kelemahan kelebihan diri nggak tahu, nggak punya skill gitu. Pada akhirnya ya lu bakal ngerasa stres kan sama hal itu. Bedanya adalah kalau orang miskin mungkin yang merasakan nggak bakal mikir nih, kayaknya gue depresi deh atau bipolar gitu. Atau kayaknya gue punya kecemasan dah. Kalau orang-orang bilang bahwa sekarang itu orang yang bunuh diri, depresi, dan kecemasan meningkat, ya benar sih, angkanya benar sebenarnya. Ada banyak riset yang nge-state tentang itu. Tapi ada juga ilmuwan-ilmuwan lain yang memperdebatkan sebenarnya enggak loh. Nah buat yang bilang enggak, mereka tuh bilangnya kayak gini, dari dulu juga udah ada kok orang yang depresi atau punya gangguan kecemasan. Cuman nggak di label kayak sekarang aja sama masyarakatnya. Dan mereka nggak tahu di labelnya kayak gimana gitu. Gue pernah sih baca satu riset di salah satu suku primitif gitu, gue lupa. Jadi gue nggak taruh linknya atau gambarnya di sini sebenarnya. Wah sayang banget sih karena itu bagus banget sebenarnya tulisannya. Tapi gini, dari yang gue baca itu, pasti adalah 1 dari 10 atau 20 orang di suku primitif misalnya gitu ya. Dari mereka yang depresi atau skizofrenia, alias yang society sekarang tuh nganggapnya gila gitu loh. Kita udah nggak pakai kata gila sih, dan gue nggak saranin lo pakai kata gila ya untuk nge-label orang karena ya sebenarnya yang bener itu adalah skizofrenia. Tapi ya bayangin kalau di suku primitif, di Indonesia aja di kota besar gitu ya, Bekasi dan lain sebagainya gitu. Dan ini gue beneran pernah ke salah satu institusi kayak mental health gitu ya, dan masih ada sampai sekarang pas gue kuliah kebetulan. Penanganannya tuh nggak ke institusi kesehatan mental, mungkin malah di kerangkeng gitu atau dipasung alias dikurung gitu. Jadi kayak ini tuh banyak banget sebenarnya kejadian di Indonesia. Lu bisa cek lah berita-beritanya gitu kan. Gue juga yakin sih, sebenarnya nggak perlu ngecek berita, gue yakin lah seumur hidup lu kuliah, sekolah, atau di keluarga lu pasti ada aja orang yang nggak punya teman, terus juga dia ekonominya susah, kerjaannya diem doang, kagak produktif. Gitu akhirnya tiba-tiba DO aja gitu kalau di kuliah. Gue sebagai ketua angkatan dan ketua BEM dulu ya di kampus gue di UI kebetulan sering banget ngelihat yang kayak gitu. Dan memang kelihatannya punya gejala depresi atau ya memang gangguan kesehatan mental. Meskipun kita nggak bisa ngejudge ya orang pendiam berarti gangguan mental, nggak kayak gitu ya. Tapi kita bisa lihat lah ada beberapa orang kayak gini. Dan ini ada dari dulu gitu. Bukan sejak zaman sosmed sekarang. Ini juga terjadi di culture yang nggak terpapar oleh sosmed, nggak terpapar oleh quarter life crisis dan ya berbagai macam bahasa-bahasa jaksel lainnya gitu ya. Toksik dan lain sebagainya. Dan terjadi sejak dulu gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi. Emang benar kalau orang miskin tuh lebih gampang ngalamin stres dan gangguan kesehatan mental? Well, faktanya kondisi ekonomi itu memang punya pengaruh yang cukup gede. Orang dengan penghasilan lebih rendah jauh lebih mudah mengalami stres dibandingkan mereka yang punya penghasilan yang lebih stabil. Dimana lo bisa lihat ada hubungan antara kondisi ekonomi dan kesehatan mental. Ini juga ironis banget sih, karena data di perusahaan gue sendiri, 1% itu nunjukin bahwa orang yang ikut mentoring dan konseling itu rata-rata penghasilannya sendiri per bulan itu di bawah 3 juta, bahkan di bawah 1 juta gitu. Dan kalau ngomongin data riset, ada juga penelitian longitudinal yang dilakuin untuk meneliti fenomena ini. Buat lo yang nggak tahu penelitian longitudinal, ini tuh biasanya dilakuin bertahun-tahun. Dan dalam konteks ini, penelitiannya dilakuin sekitar 7 tahunan. Alias sama kayak lo mau lulus SD gitu kan. Dari hasil penelitian itu diambil kesimpulan bahwa ternyata orang yang punya gaji rendah itu jauh lebih rentan buat mengalami gangguan mental dan resiko bunuh diri. Dan penurunan pendapatan, kayak misalnya di masa pandemi orang di PHK dan sebagainya, itu juga dipengaruhi dengan adanya resiko gangguan mental yang ikut meningkat juga. Kok bisa? Well,
Pertama, orang dengan penghasilan rendah itu berurusan dengan ya kecemasan dan ketakutan sih di kehidupan sehari-harinya. Takut kayak ya gak aman kan kerjaannya, takut kayak dipecat, takut kayak dimarahin bos, takut juga malu sama keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya isunya. Lu pasti bisa ngebayangin deh gimana capeknya harus hidup dengan rasa ketakutan, rasa kecemasan setiap hari. Besok mau makan apa dan sebagainya. Ya bingung jelas, capek udah pasti, stres, udah gak usah ditanya lagi. Alasan lainnya adalah karena penghasilan yang gak mencukupi, akhirnya jadi kesulitan buat maintain, bahasa kerennya tuh basic living standards gitu, atau istilahnya sulit buat memenuhi kebutuhan dasar gitu ya. Lu coba bayangin hal-hal basic yang jadi kebutuhan lu aja gak bisa terpenuhi, gimana yang lain gitu. Gimana beli kuota gitu kan, gimana lu ngopi, orang Jaksel gak ngopi aja bisa stres. Orang Jaksel lembur dikit dibilang toxic boss, toxic workplace, kurang work-life balance dan sebagainya. Apalagi orang yang gak kerja gitu kan, makanya ada istilah lebih baik stres kerja daripada stres nyari kerja, ya kan? Gitu, itu banyak banget meme-nya. Jadi seringkali orang-orang yang sosial ekonominya rendah itu buat dapat pendidikan, kerjaan, hidupnya kurang layak, terus juga pelayanan kesehatannya juga mungkin lebih lama, kurang baik gitu ya. Dan lain sebagainya, itu jadi tantangan tersendiri sih. Bayangin ya, kalau lu mungkin nggak pernah ngerasain kayak gitu, ya lu coba bayangin dah. Dan yang terakhir, orang dengan penghasilan rendah tuh ada pressure tersendiri sebenarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak mereka yang kadang jadi menimbulkan suatu konflik yang namanya konflik keluarga. Ini dia nih sebenarnya. Nah di sini biasanya orang kaya sama miskin gak beda jauh kadang-kadang. Kalau keluarganya gak harmonis, ini nanti gue bakal bahas di video selanjutnya ya. Itu biasanya bakal jadi fuck up juga, mau kaya mau miskin gitu ya. Tapi biasanya memang kalau menurut gue bakal lebih rentan terjadi di keluarga yang miskin. Jadi konflik keluarga kayak gini itu biasanya bikin anak mengalami yang namanya ACE gitu, ACE atau Adverse Childhood Experience. Kalau lu nggak tahu apa ACE itu gitu ya, ini gua kasih tahu gampangnya. ACE itu adalah kondisi di mana ketika masa kecil lu kurang bahagia cuy, emang KKB, lu mengalami hal yang gak menyenangkan. Dan ini gue bukan bercanda ya sebenarnya, beneran gak menyenangkan gitu. Lu mungkin dimarahin, lu mungkin dikasih abuse gitu ya, entah verbal atau physical. Yang mana ini sebenarnya merupakan salah satu risiko yang cukup besar yang menimbulkan gangguan mental. Anak yang tumbuh dengan kondisi ini cenderung biasanya punya trauma yang ngebekas di diri mereka. Jadinya biasanya bakal kedampak banget sama masa depannya nanti. Ini juga gue bahas sebelumnya di video gue tentang trauma ya, yang kalau nggak salah ngomongin Jujutsu Kaisen sama Encanto gitu, lu juga bisa cek sih di sana. Jadi kayak gak heran anak-anak yang mengalami ACE ini biasanya ya mungkin kurang pede, insecure, takut buat ketemu orang, takut buat belajar hal baru, takut bikin komitmen dan macem-macem sih. Kalau lu mungkin saat ini berada di posisi yang gue jelasin, bisa cek video-video sebelumnya. Tapi lu tonton dulu video ini sampai habis ya, karena penting sih ini yang bakal gue omongin selanjutnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, terus gue mesti nyari duit apa self-healing, Van? Dan healing ini bukan yang healing ke Bali atau gimana ya, beneran self-healing gitu. Harus yang mana dulu nih? Jawabannya adalah dua-duanya sih. Sama kayak pertanyaan, yang duluan tuh telur dulu apa ayam dulu? Pertanyaannya nggak penting sih menurut gue, karena gini, mau telur mau ayam, sama-sama stressful cuy. Contohnya gini, kalau lu punya duit, nggak berarti lu nggak akan melakukan hal yang stupid juga kan, karena mental lu berantakan. Kayak misalnya lu bisa aja sekarang punya kerjaan, punya duit, tapi karena lu punya masalah kesehatan mental, lu akhirnya ke narkoba lah, lu banyak mabok dan lain sebagainya, terus lu nggak bisa bikin komitmen sama orang. Misalnya lu susah nyari pacar dan lain sebagainya, ya sama aja nggak sih? Dan sama juga sebaliknya, kalau mental lu berantakan, lu susah juga untuk nyari duit cuy. Kayak mau jadi produktif di tempat kerja juga susah. Jadi mesti yang mana? Well, dua-duanya. Dan gue yakin ini adalah hal yang sulit sebenarnya. Apalagi buat orang yang nggak punya privilege untuk ngejar dua hal tersebut. Misalnya anggap aja lu memang dari dulu tuh ada di middle dan lower class, lu juga mengalami ACE, terus lu juga nggak tahu passion lu apa dan lain sebagainya, skill lu apa gitu ya. Ini emang lebih susah. Tapi percaya sama gue sebenarnya, kalau misalnya dua needs itu bisa lu penuhi gitu ya, hidup lu bakal lebih baik sih, jelas sih. Gitu. Jadi kayak gue tuh kadang kesel gitu ya. Kadang juga gue ketawa sih gitu ngelihat orang yang gue tuh nggak butuh masalah mental health, gue butuhnya duit. Lah kalau lu nggak punya duit juga lu punya masalah mental health, dan lu kalau punya masalah mental health bisa jadi duit tuh hilang karena masalah itu. That's why di 1% kita yang punya kurikulum life school, kita tuh punya kurikulum dan materi yang paling dasar. Kita tuh sebenarnya naruh ada 2 skill penting yang perlu semua orang pelajari dan semua orang punya. Pertama adalah basic cash flow. At least lu mesti ada pemasukan gitu ya. Lebih gede lebih bagus gak? Ya lebih bagus. Tentu 10 juta lebih bagus daripada 3 juta. 3 juta lebih bagus daripada 500 ribu gitu kan. Nah itu skill yang pertama yang perlu lu punya. Personal finance dan sebagainya. Makanya kita juga ngebahas gitu kan di video-video personal finance. Yang kedua adalah apa? Basic mental health. At least, kalaupun lu nggak punya passion, kalaupun lu nggak punya
hal-hal ya privilege lah gitu ya, lu nggak punya relationship dan sebagainya, lu jomblo gitu, at least mental lu ya nggak stres lah gitu, at least lu nggak burnout lah. Itu yang paling dasar sebenarnya, yang kita taruh di kurikulum 1%. Dan itu juga yang ngedorong kita untuk bikin materi-materi kayak gini sih. Nah sekarang gini aja sih, kalau lu ngerasa butuh bantuan, ya sebenarnya yang bisa lu lakukan adalah ya lu bisa self-management, dan lu juga bisa nyari bantuan. Di 1% ada sebenarnya, gua nggak bakal promoin lebih lanjut sih, karena ya lu udah tau lah gitu ya. 1% tuh punya layanan apa aja, kalau lu nggak tahu ya tinggal ke website gitu kan. Tapi gini, bukan berarti ketika lu nggak punya duit, lu nggak harus ke penyedia layanan mental health. Bisa jadi lu perlu. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Bisa jadi lu yang sekarang ngerasa punya masalah, belum tentu lu harus ke psikolog. Sebenarnya gitu. Jadi lu juga bisa mengatasi masalah lu sendiri. Kalau misalnya ditanya kapan gua harus ke psikolog atau ke mentor 1% Van, ya itu lu bisa cek lah di website 1%, ada banyak resource-nya gitu ya. Di YouTube juga ada. Tapi gini, saran gua, mau lu butuh ke psikolog atau enggak, mau lu punya duit atau enggak, dan lain sebagainya, saran gua adalah lu tetap belajar sih di 1%. Seminimal mungkin di YouTube lah yang gratis. Gua nggak nyuruh lo untuk beli produk, beli jasa gitu ya, dan semua orang punya prioritas masing-masing. Ada yang mungkin prioritasnya masih makan, ada yang prioritasnya hal lain gitu ya. Tapi kayak jangan sampai lu jadi suatu ekstrim gitu loh. Jadi misalnya, oh gua harus self healing dulu baru bisa nyari duit, nggak juga. Kadang harus dilakuin keduanya gitu ya. Atau lu misalnya ekstrim yang kayak, oh gua nyari duit, gua nggak butuh mental health. Percayalah, menurut gua mindset kayak gitu yang ekstrim-ekstrim gini biasanya nanti ya bakal nyesel juga sih pada akhirnya. Banyak kok orang kaya yang punya gangguan mental, dan banyak juga orang gangguan mental yang nggak kaya juga gitu ya. Jadi kayak keduanya memang harus diatasi gitu ya. Ya silakan, kita punya berbagai macam playlist, personal finance dan lain sebagainya. Kalau lo mau cek, bisa langsung cek aja sih ke channel YouTube-nya 1%. Mungkin itu penjelasan gue dari video kali ini ya. Hopefully bisa ngejawab pertanyaan lo, kebingungan lo, atau mungkin komentar-komentar lo yang menurut gue kayak kadang gue ketawain juga sih sama tim 1% gitu ya. Tapi kadang gue juga pengen meluruskan gitu miskonsepsi kayak gini, bahwa ya sebenarnya banyak kok kebutuhan, memang needs kita tuh banyak ya. Dan semakin modernnya suatu zaman gitu kayak sekarang dengan dunia internet dan lain sebagainya, menurut gue justru di era banyak informasi ini ya kita yang harus siap sih gitu, dengan belajar terus gitu ya. Semoga lu bisa mengatasi stres lu ya, dan semoga lu bisa belajar terus sih ya, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan 1%. Well, see you on the next video. Oke? Thanks.